Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih, kami berdoa tangan Tuhan ada buat kami. Kami rindu merenungkan firman Tuhan. Di momen saat teduh ini, berkat pagi, Engkau hadir, Kau tolong kami, Kau kuatkan kami, buka hati kami. Kami mau selalu diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang kepercayaan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada kita artinya dia menaruh sesuatu yang lebih di dalam diri kita. Misalnya ketika saya mempercaya, misalnya ada seorang pekerja rumah tangga yang bekerja di tempat saya. Kenapa saya berani kemudian membersihkan kamar misalnya, atau menolong semua hal yang sangat pribadi? Saya harus percaya dengan orang ini. Kalau saya tidak percaya, saya tidak memberi izin dia untuk sampai tahu hal-hal yang sangat pribadi. Mungkin saudara ya. Tetapi kalau orang yang kita tidak percaya di dalam rumah itu, saya pernah suatu waktu ada orang yang baru bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi saya sudah merasa nggak nyaman, ya. Dan saya udah berdoa kok rasanya nggak damai sejahtera, tapi tidak ada pilihan karena lagi perlu banget pada saat itu karena anak-anak masih kecil. Tapi ternyata benar, baru 4 hari dia sudah bawa motor, dia sudah bawa laptop, dia sudah bawa beberapa dia curi beberapa hal. Jadi memang dia sengaja untuk bekerja, untuk nyuri, karena hanya beberapa hari. Kelihatannya bagus, baik, tapi hati ini nggak bisa bohong. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita juga sama. Tuhan ingin supaya kita menjadi pribadi yang bisa dia percaya. Kalau dia percaya, jangan takut akan apapun. Kita hanya perlu supaya Tuhan bisa percaya kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan, good. Tapi Tuhan percaya nggak sama kita? Nah, itu hal yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Kalau saya percaya dengan seseorang, orang itu percaya nggak sama saya? Nah, itu harus ada hubungan timbal balik. Saya mendengar kisah beberapa waktu yang lalu, ada sebuah hubungan pertemanan dan akhirnya harus berakhir dengan, oh, kita tidak bisa jalan lagi. Ya, kita baik, saling mengampuni, tapi untuk berteman sudah tidak bisa karena trust-nya sudah hilang. Tapi mereka tetap baik dan mereka saling mengampuni karena trust itu perlu dibangun, dan trust itu ada levelnya. Saudara ya, ternyata ya, dari kita mempercayai sedikit-sedikit, oh ternyata orangnya bisa dipercaya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Biarkan Tuhan menemukan kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau dia percaya, dia akan beri ada banyak kepercayaan karena dia tahu kita akan menjaga hati, kita akan menyenangkan hati Tuhan, kita akan melakukan tanggung jawab ini tanpa pamrih, dan kita akan melakukan bahkan maksimal. Padahal mungkin kita bisa lakukan yang minim aja, tapi kita bisa melakukan maksimal dalam waktu minimal. Itu kalau Tuhan percaya kita akan lakukan yang terbaik, the best, not the second best. Bukan yang kedua terbaik yang kita bisa beri, tapi terbaik, saudara. Dan itu perlu satu cara pandang bahwa kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara, dalam firman Tuhan, dalam 1 Timotius, di situ dikatakan seperti ini, saudara. Dalam 1 Timotius 1 ayat ke-12, ucapan syukur dan kasih karunia Allah, atas kasih karunia Allah, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia, pertama setia, dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, jadi Paulus bilang ini, aku nih nggak punya modal apa-apa, cuman pertama dia bilang apa? Bisa dipercaya. Dia katakan, saudara, karena menganggap aku setia. Setia dulu. Ketika kita setia, kita akan bisa dipercaya. Setuju boleh katakan amin. Dan Paulus ini ayat selanjutnya bilang, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas, tapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu di luar iman. Dia dulu orang yang jahat, dia bunuh banyak orang Kristen, tapi dia mengalami perjumpaan yang luar biasa manis dengan Tuhan, mengubahkan dia dari Saulus menjadi Paulus. Orang yang ganas, orang yang kacau, yang hancur, bisa diubahkan, bahkan dijadikan pribadi yang setia.
Kalau saudara baca kisahnya, saudara kisah para rasul dan firman-firman Tuhan yang lain, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami perlakuan yang tidak baik. Tapi kesetiaan itu akan membuat Tuhan memberikan belas kasihan dan mempercayakan yang lebih lagi. Bapak ibu saudara, kalau kita diberi kepercayaan kecil, setia aja, karena itu ujian, itu dilatih. Itu kayak latihan untuk Tuhan pengen lihat nih, kalau dikasih ini setia nggak, orang nggak ngelihat, nggak ada tepuk tangan. Dikasih kepercayaan sedikit, dikasih berkat sedikit, bersyukur nggak, nanti dia percayakan nanti yang lain. Tidak ada orang yang tiba-tiba dari angka 1 langsung angka 10, ada angka 2, angka 3 dan 4 seterusnya, kemudian akan sampai di angka 10. Jadi kalau kita ada di angka 1 hari ini, kepercayaan yang Tuhan beri, setia aja, nanti akan ada naik level, naik kelas lagi. Dan kalau kita menjadi setia kepada Tuhan, jangan takut akan apapun. Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 23, Dia gembala kita, Dia tidak akan pernah kekurangan. Aku tidak akan inginkan yang lain. Bahkan Dia katakan Dia bawa kita ke rumput yang hijau, menikmati ke padang yang begitu tenang, air yang tenang. Bahkan Dia katakan kalau kita di lembah kelam, kita tidak pernah takut bahaya, karena Dia menyertai kita. Kemudian ayat terakhir Dia katakan bahwa Dia katakan Dia kasih promosi, Dia katakan pialaku melimpah. Bahkan Dia katakan Dia kasih hidangan, party di depan apa? Lawan. Kalau promosi datang, tidak tanggung-tanggung jika Tuhan yang engkau menjadikan pribadi yang engkau andalkan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari menjadi setia di tengah keluarga, menjadi setia di dalam pelayanan, menjadi setia di dalam pekerjaan, menjadi setia di dalam pertumbuhan iman kita untuk mengasihi Tuhan, menjadi setia di dalam setiap tanggung jawab. Mungkin karir Anda, mungkin sesuatu yang Anda sedang bangun, mungkin engkau sedang membangun, ada banyak hal. Jadilah setia, be faithful. Engkau sedang menjadi pribadi yang dealnya sama bos di atas segala bos. Kalau dia buka, tidak ada orang yang bisa tutup. Jadilah setia untuk orang yang tidak banyak lihat, tapi Tuhan lihat. Engkau akan dipercayakan lebih. Waktu Tuhan, waktu yang luar biasa. Engkau tidak lihat hari ini bukan berarti pintu tertutup, karena hanya menunggu waktu Tuhan, Dia akan percayakan more, lebih lagi sampai engkau bingung. Engkau pernah ingat, Bapak Ibu pernah ingat kisah dari ketika Petrus, dia bilang, Simon Petrus, oh dia sudah dibilang, kamu menjala lagi, tebarkan jalamu. Oh nggak ada, udah semalaman. Apalagi Yesus ini cuma tukang kayu, aku nih nelayan paling tahu soal laut. Tapi kenapa Yesus suruh taburkan jalannya itu dibentangkan lagi? Tapi dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Dan ketika dia membentangkan jalannya, dia menarik ikan yang banyak sampai dia bilang, Tuhan pergi engkau dari aku tidak layak, engkau begitu luar biasa. Dia tersungkur dan melihat ketika dia setia, dia dipercayakan ikan penuh sampai sulit untuk menariknya. Hari ini mungkin kita sudah lelah sepanjang malam mencari ikan, tapi kalau kita setia, apa kepercayaan kecil pun kita setia, akan datang waktunya ikannya akan melimpah-limpah. Kepercayaan anugerah rahmat tidak akan pernah jauh dari Bapak Ibu Saudara. Buka tangan kita. Bapa, terima kasih hari ini meteraikan firman yang sederhana. Di dalam nama Yesus, jadikan kami pribadi yang setia. Kepercayaan yang kecil kami mau setia, karena kami sedang melakukannya untuk Tuhan, dan dari Tuhan datang jalan-jalan yang dahsyat. Demi nama Yesus, yang sepakat katakan amen. Thank you so much Bapak Ibu. Kalau Anda diberkati dengan saat teduh berkat pagi, jangan lupa bagi kepada grup WhatsApp, kepada mungkin grup Facebook, dan di mana teman-teman orang-orang yang memerlukan. Maju terus, kita bertemu dalam hadirat Allah. Be strong everyone. God bless.